Dalam Quran, Sunnah jelas, semuanya jelas. Kalau misalkan ada perdebatan, kembali ke Quran dan Sunnah. Teksnya aja baca. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Tapi yang terjadi sekarang adalah jangan baca teks Quran tanpa guru, nanti kamu tersesat, dan lain sebagainya. Jadi maksud dari teks itu adalah berarti kamu harus ikut pada tafsiran dari ulama ini, kelompok anu, dan sebagainya. Akhirnya ikut dan sebagainya. Nah, ketika manusia dianggap tidak mampu untuk menafsirkan teks-teks secara mandiri, maka biasanya masyarakat itu akan terjebak pada kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah seorang YouTuber yang bernama Guru Gembul. Dia mengatakan bahwasanya seorang itu boleh menafsir Al-Quran secara logikanya semata. Gampangannya, ketika seseorang itu tidak mengetahui ayat Al-Quran yang dia baca, maka dia boleh menafsiri Al-Quran, mengartikan ayat Al-Quran tersebut sesuai apa yang ia pahami. Sekarang coba renungkan dengan baik dan benar. Setiap orang pasti memiliki yang namanya ilmu. Dan ilmu setiap orang pastinya berbeda-beda. Adapun Al-Quran, ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing, untuk membina umat manusia, umat Islam kepada jalan yang benar, dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Tapi bayangkan, jikalau Al-Quran yang tadinya diturunkan untuk kebenaran, untuk membina umat manusia kepada jalan yang lurus, tapi malah ditafsiri sesuka hati mereka, ditafsiri seenaknya sendiri, maka yang terjadi bukanlah kebenaran, melainkan perpecah belahan umat. Dikarenakan apa? Karena kan jikalau mereka menafsiri Al-Quran sesuai apa yang mereka pahami, maka pastinya tidak akan terjadi kebenaran ini, yang melainkan adalah perpecah belahan umat. Hal ini terjadi dikarenakan sempitnya pemikiran mereka, apalagi mereka-mereka yang tidak paham agama. Bahkan yang mengatakan boleh menafsiri Al-Quran sesuai logikanya semata, belum tentu dia adalah orang yang paham agama. Lagi pula, menafsiri Al-Quran sesuai logikanya semata justru diharamkan di dalam agama Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan jika seseorang itu menafsiri Al-Quran sesuai logika, maka kelak di akhirat ia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran sesuai logikanya semata, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ia dipersilahkan mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan sanad hadis ini ialah hasan. Jika ditinjau dari hadis tersebut, kita bisa melihat bahwasanya orang yang menafsiri Al-Quran sesuka hati mereka, sesuai logika mereka, maka sama saja ia seperti menyiapkan bencana, petaka di akhir hayatnya kelak. Lantas bagaimana? Apakah ada cara untuk menafsiri Al-Quran secara baik dan benar? Nah, di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ada 4 cara yang paling terbaik untuk menafsiri Al-Quran. Yang pertama, yakni menafsiri ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yakni ketika ada ayat Al-Quran yang tidak kita pahami, maka kita cari ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat tersebut. Yang mana ayat-ayat itu bisa dikatakan ayat yang mujmal atau ayat global. Yang mana dengan kita melihat tafsiran dari ayat itu, kita bisa mengetahui arti dari ayat dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara yang kedua, jika tidak ditemukan ayat-ayat yang mujmal seperti yang saya katakan tadi, maka bisa kita rujuk dengan hadis Nabi Muhammad SAW atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Lantas jika tidak ditemukan juga cara pada hal sunnah maupun Al-Quran, maka gunakanlah cara yang ketiga, yakni apa? Yakni mengikuti pendapat para khulafaur rasyidin, sahabat yang 4 itu, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Karena kan apa?
Mereka ialah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana dan kita mengikuti pendapat Khulafaur Rasyidin itu, insya Allah kita akan menemukan arti-arti atau makna-makna tafsiran ayat Al-Quran tersebut. Dikarenakan apa? Khulafaur Rasyidin ialah sahabat Nabi Muhammad SAW yang langsung bertemu dengan Nabi Muhammad, yang mana jelas mereka lebih tahu arti ayat tersebut. Jikalau tidak ditemukan pula pada Khulafaur Rasyidin pendapat-pendapat sahabat-sahabat Nabi Muhammad, maka cara yang terakhir yakni mengikuti pendapat para tabi'in seperti Sayyidina Hasan al-Basri, seperti Sayyidina Ikrimah dan lain sebagainya. Mereka adalah ulama-ulama, muridnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang mana dengan mengikuti para tabi'in, seperti saja kita mengikuti pendapat para Khulafaur Rasyidin, yang mana Khulafaur Rasyidin menerima dari Nabi Muhammad SAW. Jadi cara yang terakhir yakni apa? Mengikuti pendapat para tabi'in. Nah, mungkin itu ialah cara-cara yang paling baik yang disebutkan tadi oleh Imam Ibnu Katsir, yakni menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti pendapat Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir mengikuti pendapat tabi'in. Dan semoga saja kita bisa dihindarkan dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengatakan bahwasanya boleh seseorang itu menafsiri Al-Quran sesuai logikanya sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat.